Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube saya, Ulil Hidayatul Muflihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai e-bisnis, yaitu materi dasar-dasar e-commerce. Yang pertama ada konsep dasar e-commerce. 1. Automation. Automation di sini maksudnya sistem sudah terautomasi. Jadi sudah dapat diakses kapanpun dan dimanapun asalkan ada internet. Jadi seseorang dapat mengakses e-commerce. Yang kedua, integration. Integration di sini segala prosesnya sudah terintegrasi untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Yang ketiga, ada publishing. Publishing di sini maksudnya saya punya toko. Toko itu sudah saya buatkan desainnya web, sudah saya jadikan webnya, kemudian saya publishkan produk-produk saya di dalam web tersebut. Jadi semua orang yang mengakses internet untuk melihat toko saya dapat melihat apa sih yang saya jual di toko saya. Yang keempat, interaction. Interaction di sini kegiatan antara penjual dan pembeli. Jadi di sana itu kayak kalau di Tokopedia atau Shopee itu ada fitur chat. Jadi penjual dan pembeli dapat saling berkomunikasi. Di situ pembeli dapat bertanya, "Min, produknya ready ya? Min, produk ada berapa stoknya? Min, warna ini ada gak?" gitu. Yang kelima, transaction. Transaction di sini ya kegiatan jual beli tadi. Jadi pembeli tinggal memilih barang yang ingin dibeli, kemudian dimasukkan ke keranjang, terus mau beli berapa kuantitinya. Nah, kalau sudah ya kadang kan ada yang cari barang lagi di toko yang sama, terus dimasukkan ke keranjang, baru kemudian kalau sudah yakin di check out untuk melakukan proses pembayaran. Next, di sini ada kayak silsilah ya. Jadi di sini ada mulai dari yang paling atas commerce atau kegiatan jual beli tadi. Nah, di samping kanan itu ada physical or traditional commerce. Jadi di situ ada kegiatan dulunya. Kegiatan commerce itu ya jual beli tradisional yang kalau pembeli itu datang ke toko atau ya intinya kegiatan ketemu langsung dengan tokonya atau yang dari toko langsung mendatangi pembelinya. Tapi untuk masa-masa saat ini e-commerce sangat diuntungkan karena tiap orang itu pasti membutuhkan untuk membeli sesuatu. Nah, di sini ada e-commerce. E-commerce ke bawahnya lagi ada internet commerce. Internet commerce bercabang dua, ada bisnis yang fokus ke e-commerce dan consumer fokus e-commerce. Ini berarti e-commerce yang ke bisnis dan e-commerce yang ke consumer gitu. Di next dulu, itu masih nanti. Nah, apa sih e-commerce? E-commerce itu kalau di depannya atau di awalnya ada huruf E, itu singkatan dari elektronik. Jadi kalau digabung nanti jadinya electronic commerce. Kalau di sini e-commerce itu adalah
Media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. Jadi mudahnya e-commerce itu kegiatan jual beli yang terhubung atau dapat diakses kapanpun dimanapun dengan perangkat smartphone terhubungnya atau dapat diaksesnya menggunakan internet. E-commerce in the past, e-commerce yang dulu-dulu, ya nggak dulu-dulu banget, soalnya ini beberapa masih digunakan. Kalau di sini e-commerce in the past ini ada telepon, faksimil, television, electronic payment or transfer system, electronic data interchange (EDI), dan internet. Ini sih sebenarnya semuanya masih digunakan ya, mungkin yang kurang sering digunakan itu faksimil, terus ya itu, yang lainnya itu masih sering digunakan. Next, e-commerce today. E-commerce saat ini, kalau di sini itu aktivitas yang dilakukan secara elektronik menggunakan internet, advertisement, kegiatan pengiklanan, production, kegiatan produksi, kegiatan purchase, payment, delivery of service. Internet menggunakan fasilitas multimedia suara, image, dan transmisi teks. Interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Internet dan www. Internet adalah infrastruktur global yang menghubungkan jutaan komputer dan penggunanya. World Wide Web sebagai mekanisme atau sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet. Intranet merupakan infrastruktur informasi lokal atau global yang menghubungkan internal organisasi. Ya, seperti itu. Jadi kalau internet ya akses internet tadi untuk menghubungkan jutaan komputer dan penggunanya. Jadi kalau misal HP-nya udah canggih, udah komputer, udah pakai laptop tapi tidak tersambung dengan internet, ya tidak bisa digunakan buat kegiatan e-commerce. World Wide Web ini mungkin sebagai sistem pencarian. Jadi kalau pengguna mau mengakses webnya siapa gitu, nah itu melalui www. Intranet ini nanti akan dibahas di belakangan. Mengapa harus e-commerce? Alasannya yang pertama, biaya operasionalnya berkurang. Yaitu jelas karena kayak kegiatan yang dulunya dikerjakan masih secara manual, sekarang dapat dilakukan hanya dengan duduk di rumah dan memposting atau mempublish foto atau foto produk di internet. Nah, pembeli tinggal melihat aja. Jadi kegiatan yang dulu itu yang menghabiskan biaya operasional banyak, tentunya setelah menggunakan e-commerce, biaya operasional tersebut dapat diminimalisir. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan. Kalau itu sudah jelas. Yang ketiga, memperbesar aliran pendapatan baru. Ini kalau misal di jual beli dulu atau yang konvensional, resiko pada e-commerce. Yang pertama, kehilangan finansial secara langsung. Kehilangan finansial secara langsung karena kecurangan.
Berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba atau listrik mati mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Kehilangan kepercayaan dari konsumen. Usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Resiko pada e-commerce, kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan-gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Ini mungkin contohnya kayak penggunaan jasa pengiriman. Jadi penggunaan jasa pengiriman itu di luar pengawasan dari toko. Jadi kita nggak tahu selama perjalanan itu barang dalam kondisi yang aman atau tidak. Nah, sesampainya di konsumen, konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Nah, ini mungkin keluhan dari konsumen di mana konsumen menerima barang dalam kondisi yang tidak baik. Entah mungkin packagingnya rusak hingga menyebabkan sedikit kerusakan pada barang. Tipe e-bisnis yang pertama ada business to consumer B2C, business to business B2B, consumer to consumer C2C, consumer to business. Business to consumer B2C, penjual sama dengan atau adalah organisasi bisnis, sementara pembeli ada customer. Disebut juga sebagai electronic retailing. Jadi toko elektronik diset pada internet untuk menjual produk pada customer. Contohnya, customer membeli buku dari toko virtual di internet. Contohnya di sini B2C adalah Amazon.com. Jadi Amazon ini menyediakan toko elektroniknya yang diset di internet seperti pada digambar. Nah, untuk menjual produknya, produk-produk dari Amazon kepada customer. Nah, jadi customer dapat membeli, misal di sini itu, kalau di contohnya ini buku di toko virtualnya Amazon. Yang kedua, business to business B2B. Penjual dan pembeli sama-sama organisasi bisnis. Contoh, toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Proses pemesanan dapat menggunakan tadi EDI, Electronic Data Interchange. Nah, contohnya business to business B2B adalah Global Search. Ini jadi pembeli dan penjual sama-sama mencari atau membeli produk yang dibutuhkan di Global Search. Selanjutnya, customer to customer C2C, pembeli dan penjual sama-sama customer. Toko virtual punya fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer ke customer yang lain. Contohnya di eBay. Berarti kalau di eBay itu dua-duanya sama-sama customer tapi melakukan transaksi jual beli.
Kayak misal saya punya smartphone second, kemudian saya jual dengan harga di bawah harga aslinya, kemudian saya jual di toko virtual, kemudian pembeli membeli smartphone second saya tadi. Jadi dua-duanya itu sama-sama customer, baik pembeli maupun penjual. Next, customer to business, C2B. Customer menentukan kebutuhan produk yang diinginkan, harga, kualitas produk, merek produk. Ini contohnya Prislin. Di gambar itu Prislin ini departing returning kayak ini ya, situs web pembelian tiket online. Jadi di sini berarti customer itu membeli tiket sesuai dengan yang diinginkan. Misal kalau di sini ya berarti harga tiket pesawatnya mungkin yang lebih murah, terus tanggalnya, keberangkatannya mau ditentukan kapan, terus dia mau penerbangan plus hotel atau penerbangan saja, atau ada penerbangan plus hotel plus mobil untuk antar jemputnya. Jadi ini nanti harganya sudah menyesuaikan dengan keinginan dari customer. Tipe e-commerce ini tadi, jadi ada business, organization, consumer, individual. Business B2B, example-nya TPN, business to customer B2G, example-nya Amazon. Customer to business C2B, example-nya Prislin. Model sistem e-commerce terdiri dari dua sisi, yang sisi pertama client side dan sisi kedua server side. Server side terbagi jadi dua lagi, yaitu di bagian service system dan backend system. Lebih jelasnya model sistem e-commerce itu di client side itu digambarkan seperti komputer. Jadi dia perangkat baik itu komputer, smartphone, gadget dan lain-lain, atau laptop yang terhubung dengan internet. Nah, itu nanti terus di bagian server side dia terdiri dari service system dan backend system yang terdiri dari web server, application server, database, dan keseluruhan dari service system dan backend system itu tadi adalah intranet. Intranet ini sifatnya secure. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.